Halo sob, jumpa lagi dengan saya Mr. How, pemburu sekaligus pembahas alur cerita film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Little Boy. Film yang dirilis tahun 2015 ini bernuansa religi, di mana film ini mengisahkan tentang seorang bocah kecil yang bernama Pepper. Ia sangat ingin mempunyai keyakinan yang kuat demi kepulangan sang ayah, dan segala cara ia lakukan demi untuk kepulangan ayahnya, serta menghentikan perang di kala itu. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini berlatar belakang di sebuah kota kecil California, Amerika Serikat. Film ini diawali dengan bocah kecil yang bernama Pepper. Pertumbuhan badan Pepper begitu sangat lambat sehingga menjadi bahan bulian temannya. Salah satu orang yang terdekat dengannya adalah ayahnya sendiri sebagai rekannya. Pepper dan ayahnya mempunyai moto, "Apakah kamu dapat melakukannya?" Moto tersebut didapat dari Ben Eagle, salah satu pesulap ternama di kota tersebut. Mereka hidup di zaman Perang Dunia Kedua, maka dari itu Paman Sam ingin para pemuda ikut dalam peperangan tersebut, di mana dalam satu keluarga diharuskan satu yang ikut. Di saat seleksi, London, kakak dari Pepper, tidak lulus seleksi karena mempunyai kaki yang kecil. Karena hal itulah, ayah Pepper harus menggantikan London untuk perang melawan Jepang. Dengan berat hati, Pepper melepas kepergian ayahnya. Seiring berjalannya waktu, di lain tempat Pepper diukur tinggi badan oleh Dr. Fogg yang merupakan ayah dari Freddy yang sering membuli Pepper. Tinggi badan Pepper tidak bertambah, maka dari itu Pepper dijuluki oleh Dr. Fogg Little Boy, yang artinya bocah cebol. Di lain hari, Pepper membeli 2 tiket untuk menonton pertunjukan Ben Eagle. Dalam perjalanan pulang, Pepper pun bertemu dengan Freddy dan teman-temannya. Pepper perlu dikejar lalu ditangkap. Mereka pun membuli Pepper serta menumpahkan minuman ke tubuh Pepper. Pada saat bersamaan, ibu Pepper didatangi oleh Kolonel Bob. Ia memberitahukan bahwa ayah Pepper menghilang saat menjalankan misi di Filipina. Mendengar hal itu, Pepper pun bersedih dan terlihat sangat murung. Melihat hal tersebut, London pun mengajak Pepper untuk menonton pertunjukan Ben Eagle dengan tiket yang telah dibeli Pepper tersebut. Saat menonton pertunjukan, karena bosan, London pun pergi ke bar meninggalkan Pepper sendiri di sana. Berselang beberapa saat dalam pertunjukan tersebut, Ben Eagle memilih seorang anak untuk melakukan aksinya. Ben Eagle mengatakan bahwa ia akan menunjukkan seorang anak yang memang sudah terpilih hek lama. Semua orang pun mengajukan diri kecuali Pepper. Ben Eagle pun memilih seorang anak yang ternyata itu adalah Pepper. Dengan rasa tidak percaya diri, Pepper pun maju ke depan. Orang di dalam ruangan tersebut bersorak membuli Pepper. Lalu Ben Eagle seolah membaca mantra ke Pepper. Ia disuruh untuk memindahkan botol yang ada di atas meja. Pepper yang tak yakin akan hal itu awalnya menolak melakukan hal tersebut karena takut akan menjadi bahan bulian temannya. Ben Eagle pun meyakinkan Pepper dengan berkata bahwa jika dia berhasil, tidak akan ada lagi yang akan membuli Pepper. Lalu Ben Eagle mengatakan dengan nada yakin, "Apakah kau dapat melakukannya?" Mendengar kata-kata tersebut, Pepper teringat akan moto yang dimilikinya dengan ayahnya. Lalu dengan lantang Pepper menjawab, "Iya, saya bisa melakukannya." Dengan keyakinan yang kuat, Pepper pun melakukannya dengan sekuat tenaga. Tak disangka, botol yang tadinya di ujung meja pun bergeser mendekati Pepper. Semua yang melihat hal tersebut terkejut akan hal itu. Pepper pun terkejut dengan yang ia alami, seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan hal tersebut. Keesokan harinya Pepper menghadiri peribadahan di gereja. Pepper pun mendengarkan khotbah yang mengatakan apa yang bisa mereka lakukan untuk keluarga mereka yang sedang berperang. Pendeta itu mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai keyakinan walaupun hanya sekecil biji mustar, maka ia dapat memindahkan gunung, maka ia dapat melakukan apa saja termasuk menghentikan perang. Dari kata-kata tersebut, Pepper pun terinspirasi. Berselang waktu, Pepper pun pergi mencari sebuah biji mustar. Ketika ingin meninggalkan tempat tersebut, ia menabrak seseorang dan itu adalah Hashimoto, yang merupakan warga keturunan Jepang. Karena peristiwa Pearl Harbor, seluruh orang di kota tersebut sangat membenci orang Jepang. Pepper pun lalu pergi dan memberitahukan kepada London kakaknya bahwa ia melihat orang Jepang di toko. London pun dengan cepat pergi ke toko dan berniat akan membeli pelajaran kepada Hashimoto. Namun, saat itu ada Bapak Oliver yang merupakan teman dari Hashimoto, sekaligus pendeta di suatu gereja. Melihat Bapak Oliver, London pun mengurungkan niatnya dan menyimpan dendam. Pada malam harinya, London dan Pepper pergi ke rumah Hashimoto. Mereka berniat untuk membakar rumah Hashimoto. Sesampai di sana, Pepper pun memulai dengan melemparkan batu ke rumah Hashimoto dan mengakibatkan kaca jendela Hashimoto pun pecah. Lalu disusul London dengan melemparkan bom molotov ke rumah Hashimoto. Namun London terjatuh. Bom molotov pun gagal mengenai sasaran.
Hashimoto yang melihat hal tersebut melaporkan hal tersebut kepada polisi sehingga menyebabkan London dipenjara. Sedangkan Pepper yang hanya diberi bimbingan di gereja. Ketika Pepper di gereja dengan polos, Pepper menanyakan tentang biji mustar sambil menunjukkan biji mustar dan buku band Eagle yang ia bawa. Pendeta tersebut menjawab bahwa biji mustar yang ia bawa tidak dapat melakukan apa-apa. Pepper berkata bahwa ia dapat memindahkan botol dengan kekuatan yang ia miliki. Mendengar hal tersebut, dengan rasa tak ingin membuat Pepper kecewa, Bapak Oliver pun ingin melihat apa yang dikatakan oleh Pepper. Dengan menaruh botol di atas meja dan menyuruh Pepper untuk memindahkannya. Pepper pun mencobanya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba memindahkan botol tersebut dengan kekuatan yang ia miliki. Namun botol tersebut pun tidak bergerak sedikit pun. Melihat hal tersebut, Pepper terlihat lemas dan kecewa karena tak terjadi apa-apa. Bapak Oliver pun menyuruh Pepper untuk melakukannya kembali. Lagi-lagi tak ada perubahan dengan botol tersebut. Melihat usaha dan keyakinan Pepper, Bapak Oliver pun memindahkan botol dengan tangannya sendiri. Dengan kesal Pepper berkata, "Kenapa kamu memindahkan botol tersebut?" Bapak Oliver pun menjawab, "Karena keyakinan Pepper lah yang memindahkan dan begitulah cara kerja keyakinan." Pepper bertanya bagaimana agar ia dapat mendapatkan keyakinan yang besar, agar ia dapat memindahkan gunung dengan harapan menghentikan perang. Bapak Oliver pun mengambil catatan kuno yang berisikan list agar orang mendapatkan keyakinan yang kuat. Yang mana list tersebut berisi 1. Memberi makan orang yang lapar. 2. Memberi tempat tinggal orang yang tidak mampu. 3. Kunjungi orang di penjara. 4. Beri pakaian yang telanjang. 5. Kunjungi orang yang sakit. 6. Kubur orang yang mati. Serta ditambahkan satu lagi oleh Bapak Oliver, yaitu berteman dengan Hashimoto. Keesokan harinya, Pepper memulai misinya. Pertama, ia akan berteman dengan Hashimoto. Meski terlihat ada kebencian terhadap Hashimoto, Pepper melanjutkan misinya dengan pergi meminta maaf pada Hashimoto. Namun Hashimoto tidak peduli dan langsung menutup pintu. Keesokan harinya, Pepper berusaha meminta maaf kembali dengan memberikan minuman kepada Hashimoto. Dengan cuek, Hashimoto pun membuang botol tersebut ke kotak sampah. Di lain waktu, Pepper mengatakan akan usaha yang telah ia lakukan terhadap Hashimoto untuk mengajak berteman. Namun hasilnya sia-sia. Dengan hal tersebut, keesokan harinya Bapak Oliver menelpon Hashimoto dan mengatakan tentang apa yang dibicarakan Pepper. Di waktu yang sama, Hashimoto melihat Pepper telah berada di depan jendela dengan tujuan yang sama. Hashimoto pun membuka pintu dan menanyakan tujuan kedatangan Pepper. Masih dengan yang sama, bahwa Pepper ingin meminta maaf dan ingin bergaul dengan Hashimoto. Dengan rasa kasihan, Hashimoto pun menerima tawaran tersebut dan mengajak Pepper berjalan. Setibanya di kota, mereka pun berhenti di sebuah toko. Di saat mereka masuk, semua mata yang berada di toko tersebut pun melihat dengan tatapan kebencian terhadap Hashimoto. Selesai mereka berjalan, mereka pun pulang. Keesokan harinya, Pepper menemui Bapak Oliver dan mengatakan bahwa ia sudah berteman dengan Hashimoto. Dan berkata, apakah ia sudah bisa mencari Hashimoto dari daftar listnya. Namun Bapak Oliver tahu bahwa Pepper belum sepenuh hati berteman dengan Hashimoto. Bapak Oliver mengatakan bahwa Pepper baru dapat mencari Hashimoto sampai ia tak ada lagi kebencian terhadap Hashimoto. Lalu Pepper mengunjungi kakaknya sedang di penjara. Melihat list yang dibawa oleh Pepper pun, London pun marah karena ia berteman dengan Hashimoto. Dan mengatakan bahwa jika ia berteman dengan Hashimoto, berarti ia mengkhianati ayahnya yang sedang berperang. Sepulang dari tempat tersebut, Pepper pun bertemu dengan Freddy dan teman-temannya yang berniat membuli Pepper. Beruntung di saat itu ia selamatkan Hashimoto yang kebetulan lewat tempat tersebut. Sampai di rumah, Pepper melihat ibunya sedang menangis di kamar. Pepper pun bersedih dan berniat melanjutkan misinya sampai keinginannya terwujud. Pepper pun kemudian meminta Hashimoto untuk membantunya menyelesaikan list tersebut. Mereka memulai dengan menjenguk teman Hashimoto di rumah sakit, kemudian memberikan tempat tinggal tikap yang merupakan anak yatim piatu yang bekerja di bengkel Baspi. Berselang waktu, mereka pun pergi ke tukang jahit. Pepper pun merajut baju untuk bayi yang belum lahir. Kemudian di lain hari, Dr. Po Bapak Freddy berkunjung ke rumah Pepper. Dalam diam, Dr. Po ternyata menyukai Nyonya Busby, ibu dari Pepper. Untuk menarik perhatian, Dr. Po membantu membebaskan London dari penjara. Saat sedang makan, Freddy pun memisahkan diri dan menyelinap masuk kamar Pepper dan mengambil catatan list misi Pepper tersebut. Pepper yang berteman baik dengan Hashimoto menceritakan hal tersebut kepada Hashimoto. Dan rasa sedih, Pepper menyampaikan keluhannya akan tinggi badan yang tidak memungkinkan untuk melawan Freddy. Mendengar cerita Pepper, Hashimoto teringat akan Masao Kumi, salah satu pelayan samurai yang akhirnya menjadi pahlawan samurai Jepang karena mengalahkan raksasa bangsa Mongol. Hashimoto memberikan motivasi kepada Pepper bahwa ia jangan mengukur dirinya dari kepala ke lantai, tapi ukurlah dirinya dari kepala ke langit. Keesokan harinya dengan rasa percaya diri akan motivasi yang diberikan Hashimoto,
Ia pun mendatangi Freddy untuk mengambil kembali list misi tersebut. Sesampai di sana, saat Pepper meminta list tersebut pun disobek oleh Freddy, lalu mendorong Pepper hingga Pepper terjatuh. Dengan perasaan geram, Pepper pun perlahan berdiri dan tanpa banyak bicara langsung memukul kepala Freddy dengan tas yang dibawanya. Dan Pepper pun mengambil list tersebut kembali. Lanjut, list selanjutnya ialah memberi makan orang yang lapar. Ibunya yang tanpa sengaja melihat list tersebut menyuruh Pepper mengundang temannya untuk makan bersama. Pepper yang bingung pun karena tidak mempunyai teman lalu mengundang Hashimoto untuk makan bersama di rumahnya. Saat makan bersama sedang berlangsung, tiba-tiba London pulang ke rumah dan melihat Hashimoto sedang makan bersama di rumahnya. London yang masih diselimuti rasa benci lalu mengambil pistol lalu menodongkan pistol tersebut ke Hashimoto dan memperingati agar tidak mendekati Pepper lagi. Karena hal tersebut, Hashimoto pun pamit untuk pulang. Di perjalanan pulang yang tidak jauh dari rumah Pepper, Hashimoto pun lalu bertemu dengan Sam yang menaruh dendam dengan orang Jepang karena anaknya yang meninggal dalam Pearl Harbor. Hashimoto pun diancam untuk meninggalkan kota tersebut dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, London yang kesal karena adiknya terus berteman dengan Hashimoto memarahi Pepper, mengatakan bahwa Pepper telah dibohongi Hashimoto dan Bapak Oliver akan misi list tersebut. Pepper bersikeras terhadap keyakinannya, bahkan mengatakan bahwa ia dapat memindahkan gunung. Mendengar kata-kata konyol Pepper tersebut, London pun menarik tangan Pepper dan menyuruhnya untuk memindahkan gunung yang tepat di hadapan mereka. Pepper pun mencobanya dengan kekuatan yang ia punya. Melihat tingkah konyol Pepper, orang-orang berada di sekitar sana pun menertawai Pepper dan membuli atas tindakan mustahil yang Pepper perbuat. Saat Pepper mencoba keyakinannya, tiba-tiba gempa menggoyangkan kota tersebut. Orang-orang di sana pun berteriak takut dan bingung dengan apa yang terjadi. Namun siapa sangka gempa kecil tersebut merupakan akibat dari bergesernya gunung yang berada di hadapan mereka. Hal mustahil dan konyol mereka tertawai. Semua orang di sana pun terkejut akan hal tersebut, lalu memberi tahu kepada Bapak Oliver. Berselang waktu dari hal tersebut, Pepper menerima surat yang berisikan bahwa tentara bisa pulang apabila perang telah berakhir. Mengetahui hal tersebut, Pepper berniat untuk mengakhiri perang dengan kekuatan keyakinan yang ia punya. Namun saat ia berbicara dengan Hashimoto akan hal tersebut, Hashimoto mengatakan bahwa ia tak percaya akan kekuatan seperti itu. Tapi kau harus melakukannya, apa yang kau anggap benar dan apa yang kau yakini. Lalu Hashimoto menunjukkan letak negara Jepang berada. Hashimoto menunjukkan bahwa Jepang berada tepat di bawah arah matahari. Dengan keyakinan yang kuat, Pepper pun melakukan apa yang ia yakin dengan berusaha keras dengan kekuatannya. Hari berganti hari, Pepper selalu mendatangi tempat tersebut dan melakukan tindakan yang ia yakini, meski tidak ada hasil yang ia dapat dari hal tersebut. Orang-orang yang melihat Pepper di sana pun menaruh simpati akan hal yang dilakukan Pepper. Sebagian bersedih dengan hal tersebut, termasuk London kakak yang melihat perjuangan dan harapan dilakukan Pepper demi kepulangan ayahnya. Suatu hari ketika Pepper pergi ke dermaga, semua orang memanggilnya dan mengatakan pada Pepper bahwa ia telah berhasil. Paman Sam telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima sehingga membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Dan terlihat bom atom tersebut berisikan kode Little Boy. Pepper pun bergegas pulang dengan rasa gembira mendengar berita tersebut dan berharap dalam waktu dekat ayahnya akan pulang. Namun sampai di rumah, tetap tak ada kabar dari ayahnya. Kolonel Bob mengatakan bahwa bom tersebut tidak baik untuk para tahanan yang sedang berada di sana. Malam harinya, London dan Sam pergi ke rumah Hashimoto. Mereka mengacak-ngacak rumah Hashimoto karena Hashimoto belum meninggalkan kota tersebut dan berniat untuk menghabisi Hashimoto. Namun Hashimoto mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mengembalikan anaknya. Mendengar kata-kata tersebut, Sam pun menjadi geram lalu memukuli Hashimoto hingga Hashimoto tersungkur dan sesak napas. Melihat napas Hashimoto sesak dan terengah-engah, Sam pun mengajak London untuk pergi dari tempat tersebut. Namun London yang bingung dengan apa yang harus ia perbuat memilih untuk membiarkan Sam untuk pergi dan menolong Hashimoto yang kesulitan bernapas untuk segera dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, London yang tidak bisa berkata apa-apa terpaksa masuk penjara lagi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Hashimoto. Hashimoto yang belum sadarkan diri ditemani oleh Bapak Oliver di rumah sakit mendapatkan perawatan yang serius. Pepper yang diselimuti harapan akan kepulangan ayahnya melihat kembali listnya. Dan hanya satu list yang belum tercoret, yaitu menguburkan orang yang mati. Terbayang di benak Pepper akan ayahnya dan Hashimoto, namun ia tak ingin semuanya terjadi. Pepper lalu melihat Hashimoto yang mengalami koma. Tiba-tiba Hashimoto terbangun, namun ia langsung kejang-kejang. Dokter pun melakukan perawatan kembali. Sementara itu di rumahnya, Nyonya Busby didatangi Kolonel Bob. Kolonel Bob menceritakan bahwa ayah Pepper telah meninggal karena tim menemukan identitas ayah Pepper di tempat di mana banyak korban bergeletakan. Nyonya Busby pun tak dapat menahan tangis mendengar hal tersebut. Pepper pun sangat terpukul dengan adanya berita tersebut.
London yang penjara lalu dibebaskan karena Hashimoto mencabut laporan atas yang dialami Hashimoto hingga menyebabkan ia koma. Ia menjelaskan bahwa London menolongnya di kala itu. Mereka yang dikabarkan akan meninggalnya ayah Pepper dalam peperangan kemudian melakukan upacara pemakaman di batu peringatan ayah Pepper. Pepper sangat bersedih dan terpukul. Ia menganggap bahwa ia sangat bodoh karena mempercayai list tersebut. Namun Hashimoto mengatakan bahwa itu tindakan berani dan bukti cinta Pepper untuk ayahnya. Pepper pun pergi ke batu peringatan ayahnya dan menaruh list tersebut di sana. Sementara itu, Londonan ibu berkemas. Tiba-tiba Kolonel Bob datang. Dia mengatakan bahwa saat ayah Pepper tertembak, ada rekan yang mengambil sepatu miliknya yang berisikan identitasnya. Dan orang tersebut pun tertembak hingga tewas, sedangkan ayah Pepper berhasil diselamatkan atas penembakan tersebut. Saat pemeriksaan, di sepatu para korban ada tanda pengenal ayah Pepper sehingga orang tersebut dianggap ayah Pepper. Sedangkan ayah Pepper selamat atas kejadian tersebut. Mendengar apa yang telah diberitakan oleh Kolonel Bob, London kemudian bergegas pergi dan menjemput Pepper yang sedang menyendiri. Dengan rasa gembira bercampur haru, London mengatakan bahwa ia telah berhasil, dan keyakinan serta harapan Pepper tidak sia-sia. Mereka pun pergi ke rumah sakit untuk melihat ayahnya. Sampai di rumah sakit, mereka mencari di mana ayahnya. Pepper pun mendekati orang yang ia rasa itu adalah ayahnya, dan ternyata benar. Orang yang didekatinya ialah ayahnya. Rasa bahagia bercampur sedih yang dirasakan Pepper tak dapat membendung air matanya. Begitupun dengan ayahnya. Perlahan Nyonya Busby dan London pun mendekati Pepper dan ayahnya, lalu mereka pun berpelukan satu sama lain, dengan rasa bahagia dan haru atas kepulangan ayahnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next video sob.